Bagaimanapun keamanan penting, demikian juga kedamaian dan perdamaian. Fokus saya dulu tantangan bagaimana membuat ekor dari resolusi konflik komunal horizontal itu betul-betul berlangsung dengan baik, tidak muncul lagi, tidak terjadi lagi konflik komunal yang baru. Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi sejak itu. Kemudian tentunya saya fokus untuk menyelesaikan Aceh. Biasanya atau lazimnya cara berpikir kita diselesaikan secara militer, operasi militer. Saya berpikir lain, operasi militer sudah kita laksanakan selama 30 tahun. Akhir dari pemerintahan Bung Karno, pemerintahan Pak Harto dan seterusnya. It does not work. It did not work. Mengapa kita mempertahankan operasi militer? Karena bagi saya operasi militer bukan tujuan. Tujuannya bagaimana Aceh atau konflik Aceh bisa kita selesaikan secara bermartabat, secara adil, dan ya bisa terwujud agar Aceh bisa segera membangun kembali wilayahnya. Jadi saya pilih pendekatan peace process, political process yang banyak ditentang dulu oleh banyak orang, tapi saya insist bahwa ini is the only way. Setelah secara militer tidak berhasil. Tuhan Maha Besar dengan tentu banyak ups and down selama 3 tahun, tapi puncaknya setelah ada tsunami dulu, kita lakukan secara serius, less than a year terjadi peace process. Artinya apa? Itu tantangan. Kalau waktu itu tidak terjadi peace process, barangkali the story will be different. Baik Aceh maupun Indonesia. Itu kalau soal perdamaian. Kalau soal demokrasi, ya kita masih ingat dulu, euforia kebebasan, euforia reformasi masih sangat tinggi. It is good on the one hand, karena bangsa ini sadar kita mengoreksi sejarah kita menolak absolute power, karena ruang bagi rakyat sempit sekali, dan tidak healthy kehidupan politik di negeri ini, dan we choose dengan sangat sadar, kita memilih demokrasi, dibandingkan otoritarian. Tugas orang seperti saya dulu, menjaga demokrasi itu. Democratic values, the rule of law, bukan hanya election, tapi semua sebagai ciri-ciri negara demokrasi secara universal. Dan tentu kita ingin on the one hand, yang pegang kekuasaan must be controlled, harus diawasi, dicek, tidak boleh dibiarkan, karena power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Oleh karena itu perlu ada pengawasan. Siapa yang mengawasi? Power yang lain, institusi yang lain termasuk rakyat.